Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Palembang serta wakil, yang saya hormati staf dan dewan guru SMP Negeri 4 Palembang yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, baik itu nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di ruang pertemuan SMP Negeri 4 Palembang ini dalam kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut PPKG PJOK yang saya rancang. Salawat beserta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dituntunnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan juga ilmu yang berlimpah sampai dengan sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita langsung menuju ke acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu kata sambutan. Kepala sekolah dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ali Hanafi. Pada Bapak Ali Hanafi dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah sempat hadir pada acara diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru atau PPKG PJOK yang berbasis proyek PJOK. Dalam hal ini Pak Faris mungkin ada penyampaian atau presentasi rencana atau program yang dibuat. Nantinya rekan-rekan Bapak Ibu guru dapat membantu dan mengambil ilmu apa yang disampaikan nanti dengan Pak Faris. Program ini sangat baik ya, terkhusus untuk program pengembangan PJOK yang dulunya PJOK ini dalam pembelajaran yang sangat monoton ya. Dengan adanya program PPKG ini akan ada perubahan yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pihak sekolah antusias dengan program ini akan mendukung secara penuh. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ali sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Palembang yang kebetulan berhalangan untuk hadir pada hari ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk berbagi praktik baik ya, diseminasi kegiatan yang sudah kurang lebih sebagai informasi. Kegiatan PPKG PJOK ini sudah 8 minggu kurang lebih sudah saya lakukan bersama teman-teman ya. Sebagian besar guru PJOK di Kota Palembang ini beberapa ya, dan terkhusus juga PPKG PJOK ini yang sudah saya lakukan ini adalah tahap kedua, di mana pesertanya itu untuk tahap kedua ini memang dihususkan untuk wilayah Sumatera Selatan. Di tahap pertama waktu itu ada di daerah Jawa. Nah, nantinya di tahap ketiga setelah pendidikan tahap kedua ini nanti ada tahap ketiga nanti, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru PJOK yang belum mengikuti kegiatan PPKG PJOK ini saya harapkan untuk bisa mendaftar nantinya, karena ini memang
program ini memang khususkan untuk guru PJOK. Sayang sekali kalau kita sebagai guru PJOK tidak mengikuti kegiatan ini, karena khusus ini kegiatan ini ditujukan pada guru PJOK, bagaimana nanti mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, kemudian implementasinya nanti kita kasih kepada peserta didik kita di lapangan, sehingga pada saat pembelajaran nanti akan berdampak positif dan lebih baik lagi daripada pembelajaran sebelumnya. Oke Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita menuju ke slide yang pertama. Ya, izinkan saya memperkenalkan. Yang pertama ini ada Yogi Arianto SPD, fasilitator PPKG PJOK saya. Beliau ini adalah guru di Kabupaten Pali, ya, guru SD. Kemudian di sebelahnya sudah kita ketahui yaitu kepala sekolah kita yang tercinta, tercantik, ya, Ibu Dr. Susnaini Julita, SIMPD. Kemudian saya sendiri sebagai peserta PPKG PJOK, saya bernama Faris Hafid Apalani, kalau memang Bapak Ibu belum kenal sama saya, ya. Kemudian selanjutnya, nah, judul program saya, ya, rencana tindak lanjut saya, yaitu saya beri nama Gerak Brosis Penpad. Apa itu Gerak Brosis Penpad? Jadi memang kalau bisa kita ini membuat judul tema kita itu yang apa ya, yang menarik supaya bisa selalu diingat nantinya oleh peserta didik kita, bahkan kita sendiri. Padahal kita sendiri yang membuatnya sering lupa. Jadi kalau kita buat yang bahasa yang sedikit menarik, mudah-mudahan bisa melekat di pikiran dan benak kita. Apa itu Gerak Brosis Penpad? Yaitu itu gerakan berolahraga siswa SMP Negeri 4 Palembang, ya. Nah, apa sih latar belakangnya? Nah, jadi di sini latar belakangnya, setiap hari Jumat pagi diadakan kegiatan senam yang melibatkan peserta didik, khususnya di SMP Negeri 4. Akan tetapi kegiatan ini kurang maksimal dikarenakan banyak peserta didik tidak mau bergerak pada saat melakukan senam. Hal ini terjadi karena menurut mereka senam yang dilakukan, gerakannya dan musiknya itu kurang menarik. Dengan adanya voice dan choice dari peserta didik, mendorong saya bersama-sama peserta didik untuk membuat gerakan senam sendiri dengan menggunakan musik yang lebih energik dan menghibur. Dengan ini, besar harapan kami peserta didik akan lebih bersemangat dalam melakukan senam dikarenakan gerakan dan musik adalah hasil karya mereka sendiri dan dapat menimbulkan kecintaan terhadap makhluk PJOK dan membuat mereka mau bergerak sepanjang hayat nantinya. Jadi kalaupun voice itu kita kan bertanya kepada mereka, kenapa sih kalian itu tidak semangat? Ya itu yang kita sebut dengan voice choice tadi, kita berikan pilihan pada mereka. Jadi gimana supaya senam ini menarik bagi kalian? Muncullah ide dari mereka bahwa kita bagaimana kalau membuat gerakan, kemudian gerakan senam sendiri, kemudian musiknya kita buat sendiri, kita mix sendiri. Silahkan. Jadi itu arti dari voice dan choice sedikit, ya. Jadi biarkan anak didik kita berkreasi, tetapi kita sebagai guru tetap menjadi fasilitator, kemudian tetap menjadi pengawas supaya mereka tidak terlalu melebar koridornya. Nanti takutnya pemilihan musiknya, misal contohnya lebih ke musik yang jedak-jeduk atau yang musik klub, ya, clubbing, itu yang musik remix. Nah, itu yang kita sebagai guru menjadi semacam pengawas ataupun fasilitator untuk fungsi dari guru. Kemudian, nah, tujuan program yaitu pertama membuat pemahaman peserta didik tentang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan, kemudian membentuk kerjasama dan kreativitas dalam berkolaborasi, merancang gerakan senam, kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap digitalisasi, kemudian menghasilkan karya yang dapat membantu banyak orang termasuk warga sekolah SMP 4 Palembang, kemudian menjadikan peserta didik paham akan nilai gotong royong dan kerjasama. Ini tujuan dari program yang sudah saya rancang, ya. Kemudian, nah, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu
nantinya peserta didik bisa belajar tentang kepemimpinan, turunannya yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah diberikan kepada mereka, kemudian menghasilkan karya, menjadikan peserta didik kreatif dalam menciptakan karya gerakan senam dari hasil pemikiran mereka sendiri, kemudian meningkatkan kebugaran. Ya, di sini gurunya berperan sebagai fasilitator, kemudian akan tetapi tetap melakukan pengawasan terkait dengan proyek yang dibuat peserta didik. Selanjutnya, membangun kerjasama di mana peserta didik nanti mampu bekerja sama satu sama lain dalam pembuatan proyek. Selanjutnya, nah langkah-langkah proyek di sini ada perencanaan, pengembangan dan latihan, produksi, kemudian presentasi. Nah, di perencanaan, proses-prosesnya yaitu pembentukan kelompok. Kemudian mereka nanti memilih tema dan musik yang akan digunakan, kemudian melakukan riset dan referensi gerakan dan musik yang layak digunakan. Kemudian setelah perencanaan, ke proses selanjutnya yaitu pengembangan dan latihan, yaitu membuat gerakan sesuai gerakan musik, melakukan latihan rutin sehingga antara gerakan dan musik akan sinkron, kemudian melakukan konsultasi kepada guru PJOK. Ya, di sini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, di mana nantinya mereka itu akan menyodorkan gimana Pak musiknya layak tidak untuk dibuat gerakan senam nantinya digabungkan dengan gerakan senam. Nah, sudah layak, boleh langsung jalan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap produksi. Tahap produksi ini mereka nanti akan mencari tempat yang terbaik dalam pengambilan gambar videonya, kemudian setiap kelompok membuat dan mengedit video sebaik mungkin. Karena saya melihat banyak sekali anak-anak kita yang sudah bisa menjadi konten kreator walaupun masih tahap beginner, tapi mereka sudah paham tentang teknologi dan digitalisasi. Nah, setelah produksi mereka sudah membuat gerakan, menggabungkan musik dan gerakan tersebut, akhirnya mereka akan presentasi di proses keempat. Nanti setiap kelompok menampilkan hasil proyek senamnya, kemudian guru dan peserta didik memberikan umpan balik, kemudian setiap kelompok melakukan evaluasi terkait umpan balik yang telah diberikan. Nah, umpan balik di presentasi ini nantinya bisa nanti setiap kelompok nanti maju ke depan. Setiap hari Jumat nanti kita buat jadwal, mereka akan memimpin senam sesuai dengan hasil dari pembuatan senam kreasi yang telah mereka buat sebelumnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu kegiatan dan skala programnya. Kegiatan ini diadakan pada saat co-kurikuler, dikhususkan terlebih dahulu di kelas 8, di mana saya sebagai guru yang mampu PJOK di grade 8. Akan tetapi kedepannya akan berkolaborasi juga dengan guru mampu PJOK kelas 7 dan 9 agar proyek ini dapat berkelanjutan nantinya. Kemudian waktu dan komunitas yang terlibat. Nah, program ini akan dilaksanakan dalam semester ganjil terlebih dahulu, yaitu semester ini, dengan harapan setiap minggu peserta didik bisa dibiasakan memimpin senam hasil proyek mereka sendiri. Dalam hal ini komunitas belajar dapat dilibatkan sebagai pemantau dan pengawas. Nah, salah satu isi dari komunitas belajar itu ya guru PJOK kita inilah yang menjadi pengawas, kemudian pemantaunya nanti bagaimana. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah. Dan di sini aset based thinking yang sekarang ini lagi familiar ya di telinga-telinga kita ya, apalagi guru penggerak aset based thinking. Nah, aset based thinking ini ada aset manusianya. Di sini ada kepala sekolah, guru, wali kelas, teknik, orang tua, murid dan semua warga sekolah. Kemudian modal fisik, aset fisiknya. Di sini kita akan nanti memakai sound system, alhamdulillah kita ada, internet ada, proyektor ada, lapangan ada, ruangan juga ada. Kemudian aset finansial kita, di sini kita bisa nanti menggunakan dana bos juga sedikit ya, dana komite kalaupun ada, dan donatur kalaupun memang ada yang ingin memberikan sumbangsihnya nanti. Kemudian aset sosial di sini kolaborasi dengan seluruh warga sekolah baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, rencana evaluasi setelah kita melakukan semua kegiatan, pastinya kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini akan dilakukan setelah proyek selesai, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dipresentasikan oleh setiap kelompok dan juga melihat sejauh mana diperlukannya perbaikan atas proyek yang telah peserta didik buat. Adapun teknis dari evaluasinya adalah wawancara,
kemudian angket ataupun survei dari semua yang terlibat dalam proyek ini. Tantangan dan solusinya, yang pertama pasti ada tantangan. Setiap kegiatan pasti ada tantangan. Yang pertama pastinya waktu latihan, di mana kalau mengambil jam pelajaran pastinya itu salah satu tantangannya. Kalau di luar pasti mereka juga nanti ada les. Nah, disitulah tantangannya. Kemudian dukungan dari berbagai pihak, pasti ada yang mendukung, ada pro dan kontranya pastinya. Kemudian cuaca. Nah, cuaca ini kalau sekarang musim kemarau pasti kalau mereka latihan di luar pasti berdebu. Latihan dalam ruangan panas kalau tidak ada ruangan AC. Kalau musim hujan nanti ya basah nanti. Solusinya kemudian membuat manajemen kegiatan yang baik, kemudian komitmen dan saling mendukung. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya tampilkan ya tentang rencana tindak lanjut. Nantinya setelah ini mungkin nanti ada kegiatan selanjutnya dari RTL saya, rencana tindak lanjut saya berkenaan dengan nantinya aksi nyata, kemungkinan besar nantinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Ali, Ibu Bapak Guru PJOK yang saya banggakan ya, yang saya hormati atas kesempatan waktunya telah hadir dalam diseminasi maupun praktik baik yang saya lakukan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.